Sekarang kita akan melanjutkan ke i'rab yang ketiga, yaitu i'rab jar. Nah, itu. I'rab jar mempunyai 3 tanda. Nah, yang pertama kasroh. Sekali lagi untuk membaca tabel yang ada, tinggal kita menirukan di tabel yang pertama, yaitu tabel i'rab rafa. Jadi jar mempunyai 3 tanda. Yang pertama kasroh, yang kedua ya, dan yang ketiga adalah fathah. Jar mempunyai 3 tanda, kasroh, ya, dan fathah. Kasroh menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada yang pertama isim mufrad. Isim yang menunjukkan arti satu. Jadi kalau isim mufrad dia dalam keadaan majrur, dalam keadaan jar, maka nanti tanda jarnya dengan kasroh. Nah, coba lihat di tabel contohnya katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami. Saya menulis dengan pulpen. Bil qalami. Nah, ini. Jadi al qalami dijarkan, tanda jarnya dengan kasroh, dijarkan oleh huruf jar ba. Nah, tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa? Karena al qalami berupa isim mufrad. Yang kedua, jamak taksir. Nah, isim yang menunjukkan arti banyak. Nah, contohnya katabtu bil aqlami. Saya menulis dengan beberapa pulpen. Nah, katabtu bil aqlam. Katabtu bil aqlami. Nah, itu. Aqlami dijarkan dengan ba, tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa? Karena aqlam berupa jamak taksir. Nah, gitu. Qalamun, qalamani, aqlam. Nah, jamak taksirnya aqlam. Kemudian yang ketiga jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu isim yang menunjukkan perempuan banyak. Contohnya dhahabna bisayyarati. Dhahabna, kami pergi, bisayyarati, dengan mobil. Sayyarat ini bentuknya jamak muannas salim. Jamak muannas salim bentuknya diakhiri alif dan ta. Mufradnya sayyaratun. Sayyaratun, satu mobil. Sayyarotani, dua mobil. Sayyarat, banyak mobil. Nah, sayyarat dijarkan dengan huruf jar ba bi. Tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa kok dengan kasroh? Karena sayyarat bentuknya adalah jamak muannas salim. Nah, gitu. Jadi jar tandanya ada 3, kasroh, ya, fathah. Kasroh menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Kemudian kita pindah ke tanda yang kedua, yaitu ya. Ya menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2. Nah, jadi kalau isim tasniyah dia dalam keadaan majrur, dalam keadaan dijarkan, maka tanda jarnya adalah dengan ya. Contohnya katabtu bil qalamaini. Nah, saya menulis dengan 2 pulpen. Katabtu bil qalamaini. Nah, bil qalamaini. Qalamaini majrur. Nah, dijarkan dengan apa? Dijarkan dengan ba. Tanda jarnya apa qalamaini? Tanda jarnya adalah iya. Nah, qalamaini dengan ya.
Nah, gitu. Kenapa kok tanda jarnya? Karena kolama ini itu termasuk bentuk isim, karena kolama ini adalah bentuknya isim tasniyah. Itu isim yang menunjukkan arti dua. Katabtu bil qalamaini, qara'tu al-kitabaini, saya membaca dua kitab dan sebagainya. Laqitu ar-rajulaini, saya bertemu dengan dua orang lagi dan seterusnya. Jadi isim tasniyah dia dalam keadaan cer ya. Katabtu bil qalamaini, kemudian kalau tadi qara'tu tadi keadaan maf'ul ya. Contohnya tadi ya. Jadi katabtu, kalau tadi yang qara'tu al-kitabaini bukan majrur ya. Al-kitabaini apa? Al-kitabaini itu maf'ul nasab ya, bukan jar gitu. Contohnya ini aja, contohnya katabtu bil qalamaini, saya menulis dengan dua pulpen. Al-qalamaini dijarkan dengan huruf jar ba, tanda jarnya dengan apa? Dengan ya. Kenapa dengan ya? Karena qalamaini qalamaini adalah isim tasniyah. Kemudian selanjutnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan laki-laki banyak. Ini juga dalam keadaan seandainya dalam apa? I'rabnya dalam keadaan jar, maka tanda jarnya adalah dengan ya. Contohnya huwa minal muallimin, dia termasuk salah satu guru. Gitu. Huwa minal muallimina. Huwa minal muallimina, dia termasuk salah satu dari guru. Muallimina ini dijarkan dengan huruf jarmin. Tanda jarnya adalah apa? Mu'alimina tanda jarnya adalah dengan ya. Kenapa? Karena mu'alimina termasuk jamak mudzakkar salim. Karena mu'alimina ini bentuknya bentuk jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan laki-laki banyak. Mu'alimina beberapa guru laki-laki. Kemudian yang ketiga asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Isim 5. Kita sudah belajar isim 5. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Nah, itu kalau dia asmaul khamsah ini dalam keadaan i'rab jar, maka tanda jarnya itu dengan ya. Contohnya hadza min akhika. Ini dari saudaramu. Contoh hadzal qalam min akhika. Pulpen ini dari saudaramu. Misalnya seperti itu. Min akhika, ini dari saudaramu. Akhi ini dijarkan dengan huruf jarmin. Tanda jarnya apa? Dengan ya. Kenapa kok dengan ya? Karena akhi, akhun, dia itu adalah salah satu dari asmaul khamsah. Asmaul khamsah tanda jarnya menggunakan ya. Itu. Jadi salah satu tanda jar adalah ya. Ya menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Kemudian tanda yang terakhir dari i'rab jar adalah fathah. Fathah menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada satu, yaitu isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak boleh ditanwin karena mempunyai dua ilat atau mempunyai satu ilat yang menduduki dua ilat. Itu kita sudah bahas isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, isim yang tidak boleh ditanwin itu tanda jarnya adalah dengan fathah. Contohnya al-qalamu li Ahmada. Pulpen itu miliknya Ahmad. Al-qalamu li Ahmada. Al-qalamu li Ahmada. Lam ini huruf jar. Ahmad majrur ya, dijarkan dengan huruf lam. Li. Tanda jarnya dengan apa? Ahmad ini dengan fathah. Kenapa? Karena Ahmad isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh ditanwin, yang mana ilatnya adalah alamiah karena dia nama, kemudian wazan fi'il.
Jadi bacanya al-qalamu li Ahmada. Pulpen ini miliknya Ahmad. Bukan li Ahmadin, enggak, tapi li Ahmada. Karena isim ghair munsharif tanda jernya dengan fathah. Nah, jadi i'rab jer mempunyai 3 tanda, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Kasroh menjadi tandanya i'rab jer bertempat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Ya menjadi tandanya i'rab jer bertempat pada isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Kemudian fathah menjadi tandanya i'rab jer bertempat pada 1, yaitu isim ghairu munsharif. Kemudian kita lanjut ke i'rab selanjutnya, yaitu i'rab jazm, i'rab yang terakhir. Jazm mempunyai 2 tanda, yaitu sukun dan membuang. Sukun dan membuang. Sukun menjadi tandanya i'rab jazm bertempat pada 1, yaitu fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' shahih akhir. Nah, fi'il mudhari' shahih akhir tanda jazmnya dengan sukun. Contoh lam adhab. Saya belum pergi. Lam ashrab. Saya belum minum. Jadi adhab dibaca sukun, karena dia dijazmkan oleh amil jazm lam. Jadi lam ini termasuk amil jazm. Jika masuk pada fi'il mudhari' maka fi'il mudhari' akan dijazmkan. Nah, tanda jazmnya adhab adalah dengan sukun. Kenapa? Karena adhabu atau adhab ini termasuk fi'il mudhari' shahih akhir. Nah, itu fi'il mudhari' yang mana huruf terakhirnya itu berupa huruf shahih. Lam adhab, lam ashrab, lam argud, lam akul, lam ata'alam, saya belum belajar, atau lam ahfad, saya belum hafal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, tanda yang kedua adalah membuang. Membuang di sini ada 2. Ada yang membuang nun. Yang kedua membuang huruf ilat. Membuang nun kapan? Membuang nun jika berupa af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah yang ikut mengikuti wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, itu jika dalam keadaan jazm, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang nun. Contoh hum lam yadhabu. Ini dalam af'alul khamsah. Contohnya mereka belum pergi. Contohnya lam yadhabu. Lam yadhabu aslinya sebelum ada lam, sebelum ada lam yadhabuna, gitu. Mereka pergi. Ketika ada amil jazm lam, maka tanda jazmnya af'alul khamsah adalah membuang nun. Jadi nunnya dibuang. Kemudian dikasih alif. Lam yadhabu. Mereka belum pergi. Jadi ketika nunnya dibuang dikasih alif. Ini sebagai tanda bahwa wawunya ini adalah wawu fa'il, ya, bukan wawu fi'il. Dikasih alif sebagai tanda wawunya adalah wawu fa'il. Lam yadhabu, yang aslinya yadhabuna kemasukan lam jadi lam yadhabu. Atau contohnya
lam yarguda Zaidun wa Muhammadun lam yarguda. Zaid dan Muhammad belum tidur. Itu. Zaidun wa Muhammadun lam yakula. Zaid dan Muhammad belum makan. Yakula nih ketika kemasukan lam jadi lam yakula, nunnya dibuang. Jadi membuang nun menjadi tandanya i'rab jazm itu berada di af'alul khamsah. Jadi fi'il-fi'il yang mengikuti wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'alun, taf'alun, taf'alina itu tanda jazmnya dengan membuang nun. Kemudian yang kedua membuang huruf ilat. Kapan membuang huruf ilat ini? Yaitu pada mudhari' mu'tal akhir. Mudhari' mu'tal akhir. Kita ketahui ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal akhir itu ya fi'il mudhari' yang belakangnya berupa huruf ilat, yaitu huruf ilat apa itu? Alif atau huruf ilat ya atau huruf ilat waw. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ini tanda jazmnya dengan buang huruf ilat itu sendiri. Contoh lam ashtari, saya belum membeli. Itu. Lam ashtari, saya belum membeli. Lam ashtari alkitabah misalnya. Saya belum membeli kitab. Ashtari ini fi'il mudhari' jazm karena kemasukan amil jazm lam. Tanda jazmnya dengan apa? Dengan membuang huruf ilat. Karena aslinya sebelum kemasukan huruf ilat adalah ashtari. Ada huruf ilat yang berupa ya. Ashtari. Ketika kemasukan lam amil jazm, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ilat. Lam ashtari. Gitu. Jadi jazm mempunyai dua tanda, yaitu pertama sukun, yang kedua membuang. Sukun menjadi tandanya i'rab jazm bertempat pada fi'il mudhari' sahih akhir. Kemudian membuang ada dua, membuang nun dan membuang huruf ilat. Membuang nun menjadi tandanya i'rab jazm berada di af'alul khamsah. Itu. Yang kedua membuang huruf ilat menjadi tandanya i'rab jazm bertempat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini i'rab jazm, itu i'rab yang terakhir. Nah, jadi macam-macam i'rab baik itu rafa, nasab, jar, jazm harus kita hafalkan selancar mungkin. Karena kalau kita tidak hafal i'rab ini, maka kita tidak akan bisa membahas bab-bab selanjutnya. Kemudian di sini ada latihan. Tentukan i'rab dari kalimat berikut. Kita sudah belajar i'rab itu ada yang lafzon, ada yang takdiron. Kalau lafzon itu ya kelihatan terucapkan, yang takdiron nggak terlihat atau nggak terucap. Contoh hadhara Zainabu. Hadhara Zainabu. Bu itu lafzon atau takdiron? Oh, lafzon. Kenapa? Karena bisa terucap Zainabu. Itu. Kedua, jalasa al-Mustafa. Al-Mustafa duduk. Al-Mustafa nama orang. Al-Mustafa. Al-Mustafa i'rabnya lafzan takdiran. Kenapa? Karena al-Mustafa itu termasuk isim maqsur. Isim maqsur itu tanda i'rabnya muqaddar, dikira-kirakan. Begitu juga saqata al-qalamu, kemudian dakhala Isa. Itu tinggal ditentukan i'rabnya dari Zainab, jadi i'rabnya dari al-qalamu, i'rabnya dari Isa itu lafzan atau takdiran. Kemudian tentukan tanda i'rab berikut itu. Jadi isim mufrad. Isim mufrad tanda i'rab rafa'nya dengan apa? Dengan wawu kan gitu. Tanda nasab i'rab nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasroh, jazmnya enggak ada karena jazm hanya masuk kepada fi'il saja. Itu. Jadi kalau isim enggak bisa jazm. Itu. Kemudian jamak taksir. Itu. Isim yang menunjukkan arti banyak. Tanda rafa dengan apa? Dengan dhamma, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasroh. Jamak muannats salim. Tanda jamak muannats salim rafanya dengan apa itu? Dengan dhamma, nasabnya dengan kasroh. Jamak muannats salim nasabnya dengan kasroh.
kemudian jernya dengan kasroh juga. Jazmnya nggak ada. Jazm itu hanya untuk tanda fi'il saja. Paham ya? Nah, itu dan sampai akhir ya. Asmaul khamsa, isim tasniyah, af'alul khamsa, isim ghair munsharif, mudhari' mutalakhir. Nah, itu. Tinggal ditentukan rofa tandanya apa, nasab tandanya apa gitu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan ya, seperti biasa gunanya untuk lebih memahamkan kita dalam bab i'rab ini. Ini yang berhubungan dengan i'rab. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.